Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelas AK62R ingin mempresentasikan materi manajemen risiko dengan bab liability and liquidity management. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Salwa Aulia Yasmin dengan NIM 2023 12 11 060. Dan ada teman-teman saya yaitu Sase Andrina Yulianti dengan 2023 12 11 062. Kemudian ada teman saya yaitu Yunita Sarana Baban dengan NIM 2023 12 11 067. Next. Di bab ini akan membahas berbagai jenis aset likuid dan kewajiban yang dapat digunakan lembaga keuangan, serta trade-off antara risiko dan return dari aset-aset tersebut. Selain itu, memastikan lembaga keuangan mampu memenuhi penarikan kewajiban yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan. Terdapat dua alasan lain dalam memegang aset likuid, yaitu implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Nah, di bab ini itu akan membahas isu-isu khusus terkait manajemen kewajiban dan risiko likuiditas pada bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini yang pertama adalah manajemen aset likuid. Aset likuid adalah aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai dengan biaya transaksi rendah dan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset likuid diperdagangkan di pasar aktif sehingga transaksi dalam jumlah besar sekalipun tidak banyak mempengaruhi harga pasar. Contoh aset liquid itu adalah yang pertama ada treasury bills, yang kedua ada treasury note, dan treasury bonds yang baru diterbitkan. Nah, aset yang paling liquid itu ya tentu saja adalah cash. Jadi walaupun risiko likuiditas lembaga keuangan itu dapat dikurangi dengan memegang aset seperti cash, T-bills, T-bonds dalam jumlah besar, biasanya itu menyebabkan penurunan return atau pendapatan bunga karena aset tersebut sangat liquid dan memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Return yang diberikan juga rendah karena sifatnya yang hampir bebas risiko. Memegang aset likuid dalam jumlah terlalu kecil akan meningkatkan risiko ketidaklikuiditasan dan pada akhirnya meningkatkan risiko bank run. Likuidan yang berlebihan dapat menyebabkan lembaga keuangan tidak mampu memenuhi pembayaran kewajibannya dan dalam keadaan ekstrim dapat menyebabkan kebangkrutan atau insolvensi. Oleh karena itu, regulator sering menetapkan persyaratan cadangan minimum aset likuid bagi lembaga keuangan. Secara umum, persyaratan ini tuh berbeda-beda tergantung jenis lembaga keuangan dan negara masing-masingnya. Ketentuan tersebut bergantung pada tingkat risiko likuiditas yang dipersepsikan terhadap jenis lembaga keuangan tertentu serta tujuan regulasi lainnya yang berkaitan dengan persyaratan aset likuid minimum. Selain untuk memastikan lembaga keuangan mampu memenuhi penarikan dana yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan, regulator juga menetapkan persyaratan minimum aset liquid karena dua alasan lain, yaitu yang pertama untuk mendukung implementasi kebijakan moneter dan tujuan perpajakan. Next. Di sini kedua adalah monetary policy implementation reason. Jadi persyaratan cadangan minimum itu digunakan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan aktivitas kredit dalam perekonomian. Dengan mengatur jumlah cadangan yang harus disimpan di bank, bank sentral itu dapat mengaruhi kemampuan bank dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Penurunan resiko cadangan minimum berarti lembaga penyimpanan yang lebih sedikit terhadap rekening transaksinya. Akibatnya, bank menyimpan cadangan lebih sedikit. Yang kedua, eh, dan bank dapat menyalurkan presentase dana simpanan yang lebih besar dalam bentuk pinjaman, sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian, sehingga aktivitas ekonomi itu akan cenderung meningkat. Nah, jika cadangan minimum dinaikkan,
Berarti lembaga penyimpanan dana itu harus menahan lebih banyak cadangan terhadap rekening transaksinya. Akibatnya, bank itu harus menyimpan cadangan lebih banyak. Kemudian dana yang dapat dipinjamkan jadi lebih berkurang, ketersediaan kredit menurun, dan pada akhirnya menyebabkan kontraksi simpanan serta penurunan jumlah uang beredar, sehingga pertumbuhan ekonomi pun dapat melambat. Kemudian cadangan minimum merupakan alat kebijakan moneter yang digunakan bank sentral untuk mengontrol yang pertama penyaluran kredit, yang kedua pertumbuhan simpanan, yang ketiga jumlah uang beredar dalam perekonomian. Next. Kemudian taxation reason atau alasan perpajakan. Jadi selain yang moneter, kebijakan moneter tadi, ada juga alasan lain yaitu adalah alasan perpajakan. Nah, alasan lain ini penetapan minimum aset likuid adalah untuk mendorong lembaga penyimpanan dana berinvestasi pada instrumen keuangan pemerintah dibanding instrumen sektor swasta. Dengan kata lain, persyaratan cadangan aset likuid minimum merupakan cara tidak langsung bagi pemerintah untuk memperoleh pajak tambahan dari lembaga penyimpanan dana. Walaupun cadangan tersebut bukan pajak resmi pemerintah, kewajiban bagi lembaga penyimpanan dana untuk menyimpan kas di brankas atau cadangan kas di bank sentral dengan kompensasi bunga yang kecil, berarti bank harus mengalihkan sumber dayanya ke bank sentral. Nah, akibatnya bank itu tidak dapat menggunakan seluruh dananya untuk investasi atau pinjaman yang lebih menguntungkan. Sebagian sumber daya bank dialihkan ke bank sentral. Nah, kondisi ini dianggap sebagai bentuk pajak tidak langsung bagi bank. Dampak utamanya yang pertama itu mengurangi potensi keuangan bank, yang kedua mendorong bank berinvestasi pada instrumen pemerintah, yang ketiga efek biaya menjadi lebih besar saat inflasi meningkat karena nilai daya beli cadangan menurun. Next, komposisi portofolio aset likuid. Nah, komposisi portofolio aset likuid suatu lembaga keuangan terutama kas dan surat berharga pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan keuntungan dan sebagian lagi oleh jenis persyaratan cadangan aset likuid minimum yang ditetapkan oleh bank sentral. Di banyak negara seperti United Kingdom, UK, rasio cadangan secara historis ditetapkan mencakup kas dan surat berharga pemerintah yang liquid seperti treasury bills. Contohnya, jika rasio persyaratan cadangan aset liquid sebesar 20%, maka mengharuskan lembaga penyimpanan dana memegang $1 dalam bentuk kas ditambah surat berharga pemerintah untuk setiap $5 aset yang dimiliki. Sebaliknya, persyaratan minimum aset liquid di Amerika Serikat lebih berbasis kas dan tidak memasukkan surat berharga pemerintah. Akibatnya, surat berharga pemerintah menjadi kurang berguna karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang memiliki depository institution dan pada saat yang sama memberikan tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan pinjaman. Meskipun demikian, banyak depository institution memandang kepemilikan surat berharga pemerintah sebagai cadangan sekunder atau penyangga yang bermanfaat. Pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi penarikan besar terhadap cadangan kas, surat berharga tersebut dapat dengan cepat diubah menjadi kas dengan kerugian nilai pokok yang sangat kecil karena pasar tempat aset tersebut diperdagangkan memiliki tingkat likuiditas yang dalam. Next. Pertukaran risiko penghasilan untuk aset likuid. Dalam mengoptimalkan kepemilikan aset likuidnya, lembaga keuangan itu harus menyeimbangkan antara yang pertama ketersediaan kas yang tinggi, yang kedua dan tingkat keuntungan yang diperoleh. Selain itu, pilihan manajer FI merupakan bentuk optimasi terbatas karena persyaratan cadangan aset likuid yang ditetapkan regulator menetapkan batas minimum tingkat cadangan likuid yang harus dipertahankan dalam neraca. Dengan demikian, FI yang menghadapi risiko penarikan likuid yang kecil
dan hanya ingin memegang sedikit aset likuid untuk alasan kehati-hatian, pada akhirnya dipaksa memegang aset likuid lebih banyak daripada tingkat optimal menurut kepentingan internalnya akibat pembatasan cadangan minimum yang ditetapkan regulator, di mana semakin besar aset likuid yang dimiliki, risiko likuiditas semakin kecil. Tetapi return yang diperoleh lebih rendah. Boleh next? Kemudian periode perhitungan. Um, Periode perhitungan cadangan adalah periode di mana cadangan yang dibutuhkan dihitung. Periode perhitungan cadangan di AS berlangsung selama 2 minggu, dimulai hari Selasa dan berakhir di hari Senin 14 hari kemudian. Angka simpanan pada hari Jumat secara efektif dihitung 3 kali dibandingkan hari kerja lainnya. Hal ini berarti bahwa manajer DI yang mampu menerapkan strategi agar simpanan lebih rendah pada hari Jumat dapat menurunkan kebutuhan cadangan DI secara rata-rata. Strategi ini penting apabila cadangan aset likuid minimum yang diwajibkan lebih tinggi daripada tingkat optimal menurut perspektif DI untuk menghadapi penarikan simpanan yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengirim simpanan ke luar negeri. Misalnya, dipindahkan ke anak perusahaan asing pada hari Jumat. Ketika pengurangan simpanan dihitung sebesar 3/14 dari periode 2 minggu, lalu mengembalikan pada hari Senin berikutnya. Ketika kenaikan simpanan hanya dihitung sebesar 1/14 dari periode 2 minggu, tindakan ini secara efektif menurunkan rata-rata demand deposit pada neraca DI sebesar 2/14 dari jumlah dana yang dikirim ke luar negeri, sehingga menurunkan jumlah cadangan yang harus dimiliki. Nah, para analis ini menyebut strategi ini sebagai weekend game. Kemudian yang kedua ada sweep account. Nah, strategi kedua ini dalam rekening demand demand deposit yang memiliki rasio cadangan tinggi secara otomatis dipindahkan atau di swap dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan yang memberikan bunga lebih tinggi pada hari Senin, atau ketika nasabah membutuhkan dana di rekening giro mereka, dana tersebut dipindahkan kembali. Hasil akhirnya adalah saldo rata-rata rekening giro DI menjadi lebih rendah sehingga kebutuhan cadangan minimum di bank sentral juga menurun. Nah, selain cadangan minimumnya diwajibkan regulator, DI juga dapat menyimpan yang pertama, cadangan kas berlebih untuk alasan kehati-hatian. Yang kedua, serta buffer reserves berupa surat berharga pemerintah untuk menghadapi risiko penarikan dana besar atau bank run. Next. Kemudian ada periode pemeliharaan. Nah, periode pemeliharaan pemeliharaan ini adalah periode ketika bank harus mempertahankan target cadangan yang telah dihitung. Cadangan yang dapat disimpan dalam bentuk yang pertama vault cash, yang kedua simpanan pada Federal Reserve. Nah, pada Federal Reserve di AS, Federal Reserve ini adalah bank sentral maksudnya. Sistem saat ini itu periode pembelian cadangan dimulai 30 hari setelah awal periode perhitungan cadangan. Karena periode perhitungan berlangsung 2 minggu, maka periode pemeliharaan baru dimulai 17 hari setelah periode perhitungan berakhir. Nah, sistem regulator itu mengenalkan sistem ini sebagai Ledge Reserve Accounting atau LRA untuk mempermudah manajer cadangan bank menghitung kebutuhan cadangan wajib dan meningkatkan akurasi informasi mengenai total cadangan wajib agregat. Accounting atau oh, sebelum Juli 1998, regulator itu menggunakan Contemporaneous Reserve Accounting (CRA), yaitu sistem di mana
Periode pemeliharaan 2 minggu dimulai hanya 2 hari setelah awal periode perhitungan. Dalam sistem CRA ini, manajer hanya memiliki jendela waktu 2 hari untuk mengetahui jumlah cadangan wajib secara pasti. Nah, pada sistem LRA, DI itu mengetahui kebutuhan cadangan secara pasti selama periode pemeliharaan. Yang kedua, bank dapat menyesuaikan saldo cadangan agar sesuai dengan target rata-rata harian. Yang ketiga, sehingga tidak perlu memegang cadangan berlebihan terlalu besar. Sebaliknya, dalam sistem CRA atau yang tadi Contemporaneous Reserve Accounting, DI baru itu mengetahui kebutuhan cadangan secara pasti pada 2 hari terakhir periode pemeliharaan. Karena pada periode tersebut, suku bunga Federal Funds itu sangat berfluktuasi. DI berusaha menghindari kekurangan cadangan besar di akhir periode pemeliharaan. Akibatnya, DI cenderung memegang cadangan berlebih pada awal periode pemeliharaan yang kemudian dapat dikurangi pada 2 hari terakhir minggu penyelesaian. Selain itu, karena pasar Federal Funds terdiri dari pelaku aktif yang setiap hari bertransaksi satu sama lain, ketidakseimbangan yang besar akan menyebabkan transaksi Federal Funds itu tidak normal dan dengan cepat terdeteksi serta dimanfaatkan oleh trader DI lain yang pada akhirnya merugikan DI asal tersebut. Next. Di sini ada undershooting atau overshooting of the reserve target. Di sini undershooting yaitu terjadi ketika DI memiliki cadangan di bawah ketentuan pada akhir periode. Kekurangan hingga 4% dari target cadangan, yaitu 4% dikali 127.383 juta dolar, sama dengan 5.095 juta dolar, masih diperbolehkan tanpa sanksi, tapi harus dipenuhi pada periode 2 minggu berikutnya. Jika dalam suatu Jika dalam suatu periode terjadi kekurangan, maka periode berikutnya DI harus memiliki kelebihan cadangan. Jika kekurangan melebihi 4%, DI akan dikenai sanksi berupa bunga penalti, yaitu berupa suku bunga diskonto ditambah dengan 2%, serta kemungkinan peningkatan pengawasan jika terjadi secara berulang. Di sini ada overshooting. Biaya overshooting tergantung pada perbandingan antara kebutuhan cadangan DI dan ketentuan minimum. Jika ketentuan lebih tinggi, maka kelebihan hingga 4% dapat dibawa ke periode berikutnya. Sedangkan sisanya itu dapat menurunkan pendapatan. Jika kebutuhan kelebihan Jika kebutuhan lebih tinggi, maka DI melakukan overshooting untuk menjaga likuiditas. Cadangan yang berlebih itu dapat disimpan dalam kas atau treasury bills dengan mempertimbangkan biaya terendah dan perbedaan imbal hasil. Itu sebagai contohnya, misalkan suku bunga pinjaman adalah 9%, suku bunga treasury bills adalah 4%, dan bunga yang diperoleh dari kelebihan kas yaitu 0%. Biaya peluang dari keuntungan yang hilang bagi DI akibat menahan cadangan berlebih dalam bentuk cash atau treasury bills adalah sebagai berikut, yaitu opportunity, opportunity cost cash, yaitu sama dengan 9% dikurang 0% sama dengan 9%. Dan sedangkan opportunity cost treasury bills, yaitu sama dengan 9% dikurang 4% sama dengan 5%. Sini masih lanjutan dari overshooting, yaitu treasury bills memiliki biaya peluang lebih rendah dibanding cash, dengan penghematan sekitar 4%. Tetapi itu manajer
mempertimbangkan kemudahan pencairannya untuk kebutuhan likuiditas. Di sini ada tabel 13.3 yaitu yang menunjukkan cadangan kas berlebih pada DI di Amerika Serikat periode 1990 hingga Juli 2015. Dan karena adanya biaya peluang, cadangan berlebih umumnya dijaga rendah. Misalnya sebesar 4,34% dari total cadangan pada Agustus 2008. Di sini tabel 18.3 yaitu Reserve and Excess Reserve of US Depository Institution. Di sini ada total reserve, ada required reserve, dan excess reserve. Yaitu dimulai pada tahun Desember 1990 hingga Juli 2015. Di sini terjadi lonjakan yang sangat besar pada cadangan berlebih atau excess reserve, yaitu mencapai 91,65% dari total cadangan pada November 2008 dan 91,71% pada Agustus 2009. Federal Reserve menetapkan suku bunga acuan atau Fed Funds Rate untuk mendukung kondisi ekonomi. Dan pada September 2008 itu mengeluarkan berbagai kebijakan likuiditas yang menyebabkan cadangan bank itu meningkat secara tajam. Hal ini sempat dianggap tidak efektif karena dana yang dipinjamkan ke bank itu justru mengendap, bukan disalurkan sebagai kredit. Namun, sejak Oktober 2008, bank mulai menerima bunga atas cadangan tersebut dengan tingkat yang setara dengan suku bunga pasar, sehingga tidak ada insentif bagi bank untuk meningkatkan pinjaman. Akibatnya, cadangan berlebih tetap tinggi, bahkan mencapai 94,24% pada Juli 2015, yang dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi yang lambat dan kebijakan suku bunga yang rendah. Di sini ada managing liquid asset other than cash, di mana di bab 12 ini menjelaskan bahwa FI itu mengelola likuiditas dengan memenuhi cadangan minimum dan menempatkan dana pada sekuritas karena kas tidak menghasilkan. FI menyeimbangkan aset liquid dan kurang liquid serta memanfaatkan mismatch yang jatuh tempo untuk profit. Namun, saat krisis 2008 hingga 2009 itu aset sulit dijual dan dapat mengancam solvabilitas. Sehingga likuiditas juga dijaga lewat penjualan atau sekuritisasi pinjaman, yang mana dapat menurunkan ukuran raca, cadangan wajib, dan kebutuhan modal sekitar 8%. Di sini ada liquidity management as a knife edge management problem. Di mana manajemen likuiditas DI itu sangat sensitif karena terlalu banyak aset liquid yang menurunkan pendapatan. Sedangkan terlalu sedikit meningkatkan risiko krisis dan berpotensi adanya intervensi regulator, sehingga keduanya itu dapat mengancam posisi manajer. Di sini ada gambar 18.2 yaitu funding risk versus cost. Di sini itu 5 years yaitu low funding risk, dan di sini ada demand deposit, high funding risk, dan funding risk. Di sini ada liability management, funding risk and cost. Menyusun portofolio liabilitas berbiaya rendah dan berisiko penarikan rendah tidak mudah karena sumber dana berbiaya rendah itu justru cenderung berisiko tinggi untuk ditarik. DI menghadapi trade-off antara biaya rendah dengan risiko tinggi dan biaya tinggi dengan risiko rendah. Contohnya itu demand deposit berbiaya rendah, tetapi dapat ditarik kapan saja. Sedangkan deposito itu berjangka 5 tahun berbiaya lebih tinggi, namun penarikannya dikenakan penalti. Oleh karena itu, dalam menyusun struktur pendanaan,
Manajer DI menghadapi trade-off seperti pada gambar 18.2 yang tadi, itu di mana biaya pendanaan berbanding terbalik dengan lamanya dana bertahan di neraca atau risiko pendanaan. Trade-off ini juga dialami lembaga keuangan lain seperti bank investasi dan perusahaan pembiayaan dalam memilih sumber dana jangka pendek atau jangka panjang untuk mengelola risiko likuiditas. Next. Di sini ada choice of liability structure. Di sini ada demand deposit, yaitu withdrawal risk. Simpanan giro atau demand deposit itu memiliki risiko penarikan yang tinggi karena dapat ditarik kapan saja, baik yang dapat diprediksi, seperti sebelum akhir pekan, maupun tidak terduga saat krisis ekonomi, yaitu bank runs. Contohnya itu Bank of America memperoleh sekitar 12,4% dana dari simpanan giro, sedangkan Bank of Carbondale sekitar 13,6%. Eh, di sini yaitu cost, di mana di Amerika Serikat simpanan giro tidak membayar bunga secara eksplisit sejak 1930-an. Namun, larangan tersebut dicabut pada Juli 2011 sehingga lembaga keuangan kini boleh tetapi tidak wajib memberikan bunga. Dan hingga sekarang hanya sedikit yang melakukannya. Meskipun tanpa bunga eksplisit, simpanan giro tetap memiliki biaya karena adanya bunga implisit melalui layanan seperti penyediaan buku cek, clearing, dan laporan rekening. Di mana layanan ini itu menimbulkan biaya bagi lembaga keuangan yang biasanya ditutup dengan biaya transaksi, misalnya biaya per cek, dan jika biaya tersebut tidak sepenuhnya menutupi biaya layanan, maka nasabah sebenarnya menerima subsidi atau bunga implisit. Di sini ada tabel 18.4, Distribution of Deposit and Other Borrowing for two DIS. Itu di sini ada Bank of America dan Bank of Carbondale. Sini ada demand deposit Bank of America yaitu sebesar 168 juta,5 miliar dolar, yaitu sebesar 12,4%. Sedangkan Bank of Carbondale itu 24,9 miliar dolar, yaitu sebesar 13,6%. Di sini ada NOA accounts Bank of America yaitu sebesar 28,6 miliar sebesar 2,1%. Terus di sini sedangkan Bank of Carbondale itu 51,2 miliar 51,2 juta sebesar 27,9%. Di sini ada passbook savings yaitu sebesar 460,7 miliar sebesar 34%. Sedangkan Bank of Carbondale itu sebesar 25,7 juta sebesar 14%. Di sini ada MMDA yaitu sebesar 462,1 miliar dengan 34%, 34,1%. Sedangkan Bank of Carbondale itu 40,5 juta sebesar dengan 22,1%. Di sini ada retail terms deposit yaitu di Bank of America sebesar 36,5 miliar dengan 2,7%. Di Bank of Carbondale yaitu 27,4 juta dengan 14,9%. Jadi core depositnya yaitu di sini yaitu berjumlah 1.156,4 miliar dengan 85,3%. Sedangkan Bank of Carbondale yaitu sebesar 169,7 juta dengan 92,5%. Di sini ada wholesale-nya itu 103,7 miliar dengan 7,7%, sedangkan Bank of Carbondale-nya yaitu 12,8 juta dengan 7%. Di sini Fed Funds and RPS-nya itu
di Bank of America yaitu sebesar 28,9 miliar dengan 2,1%, sedangkan Bank of Carbondale-nya yaitu dengan 1 juta dengan 0,5%. Di sini ada terakhir ada order borrowings yaitu di Bank of America sebesar 66,8 miliar yaitu dengan 4,9%. Sedangkan di Bank of Carbondale itu sebesar 0 juta dengan 0%. Jadi total di Bank of America yaitu sebesar 1.355,8 miliar dolar, sedangkan di Bank of Carbondale yaitu sebesar 183,5 juta dolar. Next. Di sini, choice of liability structure. Sini ada interest bearing checking atau NOW accounts atau withdrawal risk. Eh, di sini ada withdrawal risk, yaitu sejak 1980, bank di Amerika Serikat dapat menawarkan rekening yang dapat ditarik kapan saja dan tetap berbunga, yaitu NOW accounts. Perbedaannya dengan simpanan giro biasa, yaitu yang ini adanya saldo minimum, misalnya $500, yaitu agar tetap mendapat bunga. Jika di bawah itu, maka tidak mendapat bunga. Karena ada bunga dan syarat saldo minimum, maka risiko penarikannya lebih rendah dibandingkan simpanan giro. Meskipun tetap liquid, contohnya Bank of America memiliki sekitar 2,1% dana dalam NOW accounts, sedangkan Bank of Carbondale sekitar 27,9%. Di sini yaitu cost, yang mana seperti simpanan giro, DI dapat mempengaruhi risiko penarikan NOW accounts melalui bunga implisit atau subsidi biaya layanan. Selain itu, manajer juga bisa meningkatkan daya tarik dengan menurunkan saldo minimum, misalnya dari $500 menjadi $250, yang mana agar lebih banyak dana mendapat bunga, serta menaikkan bunga eksplisit, misalnya dari 1% menjadi 1/4%. Jadi, yaitu ada 3 cara utama untuk memengaruhi tingkat penarikan, yaitu bunga implisit, saldo minimum, dan bunga eksplisit. Next, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yunita. Selanjutnya, Facebook Savings, di mana dalam konteks manajemen resiko likuiditas perbankan ini, Facebook Savings atau tabungan buku memiliki karakteristik yang unik yang menempatkannya pada posisi yang kurang liquid bagi nasabah, namun sangat menguntungkan bagi bank dalam mengelola stabilitas dana. Berbeda dengan akun giro atau demand deposits atau akun negotiable order of withdrawal atau NOW yang memungkinkan penarikan instan melalui cek atau transfer elektronik. Facebook Savings ini secara tradisional mewajibkan nasabah untuk hadir secara fisik di kantor cabang bank dengan membawa buku tabungan yang asli untuk melakukan transaksi. Lalu keterbatasan dari aksesibilitas ini secara alami menciptakan hambatan bagi penarikan dana yang impulsif atau massal dalam waktu yang singkat. Dan dari secara hukumnya itu, bank ini bahkan memiliki perlindungan tambahan yang berupa hak untuk menunda penarikan dana pada jenis tabungan hingga jangka waktu selama 30 hari. Dan meskipun dalam operasional sehari-hari, hak penundaan ini hampir tidak pernah diterapkan untuk menjaga kepuasan nasabah. Dan keberadaan aturan tersebut secara teknis berfungsi sebagai kartu pengaman atau instrumen cadangan bagi bank untuk meredam risiko penarikan dana yang besar-besaran atau yang tiba-tiba atau bank run. Dan lebih lanjutnya itu peran Facebook Savings sebagai sumber pendanaan yang stabil itu dapat terlihat dengan jelas dalam variasi proporsinya pada struktur modal institusi keuangan yang berbeda. Dan sebagai contoh,
di simpanan ini bisa mencapai angka yang, dan sebagai contoh di lembaga eh, di keuangan yang besar seperti Bank of America, kontribusi jenis simpanan ini juga bisa mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 34% dari total portofolio simpanan, dan pinjaman mereka juga menunjukkan ketergantungan yang kuat pada dana retail yang stabil. Dan sementara itu, pada institusi yang lebih kecil seperti Bank of Carbondale, kontribusinya itu tercatat lebih rendah di angka 14%. Perbedaan presentasi ini juga seringkali mencerminkan strategi manajemen aset dan liabilitas masing-masing bank dalam menyeimbangkan antara biaya dana liabilitas ataupun cost of fund dan tingkat keamanan dari likuiditas. Dengan memiliki porsi Facebook Savings yang cukup, bank dapat lebih leluasa mengalokasikan dana tersebut ke dalam aset jangka seperti pinjaman tanpa harus terlalu khawatir akan fluktuasi penarikan dana harian yang ekstrim, dan sehingga menciptakan profil resiko yang lebih terukur dan terkendali dalam jangka yang panjang. Next. Selanjutnya ada Money Market Deposit Accounts atau MMDAS. Yang pertama itu ada withdrawal risks. Jadi dalam upaya mengelola resiko penarikan dana ini, bank menggunakan Money Market Deposit Accounts atau MMDA yang diperkenalkan melalui GARN ST dan German Act tahun 1982 ini mencegah perpindahan dana nasabah ke money market mutual funds atau triple MFS, dan secara karakteristiknya itu MMDA ini bersifat lebih liquid dibandingkan tabungan biasa, namun tetap tidak seliquid akun giro. Karena meskipun dapat menggunakan cek, terdapat batasan yang ketat pada jumlah cek per bulannya. Dan transfer otomatis, nominal minimum cek, dan serta kewajiban saldo minimum. Menariknya itu karena bank tidak diwajibkan menyimpan cadangan untuk MMDA, bunga yang ditawarkan juga cenderung lebih tinggi daripada akun NOW. Dan sehingga instrumen ini menjadi sangat dominan dengan proporsi mencapai 34,1% di Bank of America dan sekitar 22,1% di Bank of Carbondale. Dan adapun cost atau biayanya itu, dari sisi biaya, beban utama bank itu terletak pada pembayaran bunga kepada nasabah yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen pengendalian risiko penarikan. Dan mengingat MMDA ini bersaing langsung dengan MMVS, bank dituntut juga untuk menawarkan tingkat bunga yang kompetitif. Dan jika bunga MMDA ditetapkan terlalu rendah dibandingkan triple MFS, maka risiko penarikan dana secara besar-besaran oleh nasabah akan meningkat secara signifikan. Next. Nah, selanjutnya ada Pulsa Certificates of Deposit. Di withdrawal ini, withdrawal risk ini, bank menggunakan wholesale CDS yang dikembangkan sejak awal 1990-an dengan nominal minimum itu besarnya senilai 100.000 dolar atau lebih. Instrumen ini juga bersifat negotiable, yang berarti dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, dan sehingga nasabah yang membutuhkan likuiditas dapat menjualnya kepada investor tanpa harus menarik dana langsung dari bank. Dan karakteristik ini juga sangat membantu dalam bank memitigasi risiko likuiditas akibat penarikan yang mendadak. Dan meskipun bank tetap menghadapi risiko utama berupa tidak diperpanjangnya atau rolling over CD tersebut saat jatuh tempo. Dan di Amerika sendiri, itu instrumen ini mencakup 7,7% dari total pendanaan, dan di Bank of Carbondale itu besarnya 7,0%. Dan ini ada konsep marginal investor indifference. Di dalam dunia investasi itu, seorang investor seringkali dihadapkan pada pilihan antara dua instrumen dengan profil resiko yang mirip, tetapi memiliki perlakuan pajak yang berbeda. Dan gambar tersebut itu menjelaskan kondisi di mana seorang investor merasa setara atau tidak memihak atau indifferent saat memilih antara Treasury Bills atau T-bills milik pemerintah dan Certificate of Deposit atau CDS milik bank yang dijamin. Inti dari konsep ini adalah bahwa bunga dari T-bills seringkali dibebaskan dari pajak negara bagian atau lokal, dan sementara bunga dari CD Bank biasanya dikenakan pajak pendapatan lokal. Oleh karena itu, agar CD Bank ini terlihat menarik bagi investor, bank harus menawarkan tingkat bunga yang lebih tinggi guna menutupi beban pajak yang akan ditanggung investor.
Dan titik keseimbangan itu dirumuskan secara matematis sebagai RTB sama dengan RCD dikali 1 dikurang T. Dan secara sederhananya itu, jika pemerintah memberikan bunga 3% yang bebas pajak lokal, maka bank juga harus memberikan bunga minimal 3,26%. Itu agar investor mau menyimpan uangnya di bank. Dan selisihnya 3,26% tersebut, 0,26% tersebut bukan merupakan keuntungan tambahan bagi investor. Daerah dari bunga CD tersebut, dan jika bank menawarkan di bawah 3,26%, maka investor rasional akan lebih memilih membeli T-bills karena hasil bersihnya lebih besar. Next. Ke sebelumnya, Sas. No. Ke sebelum. Nah, di sini juga ada cost atau biaya. Jadi tingkat bunga wholesale CDS ini juga harus bersaing ketat dengan instrumen pasar uang lainnya, seperti commercial paper dan T-bills. Dan untuk menarik minat investor institusi besar itu, misalnya pengelola reksadana, pasar uang. Dan mengingat asuransi deposito hanya menjamin dana hingga 250.000 dolar, bank-bank yang besar itu seringkali diuntungkan oleh persepsi too big to fail, yang membuat risiko kredit CD mereka dianggap lebih rendah oleh pasar. Dan namun menurunnya likuiditas di pasar sekunder dalam beberapa tahun terakhir itu telah menjadi tantangan yang tersendiri. Pada akhirnya menyebabkan peningkatan biaya penerbitan CD bagi pihak bank. Next. Lalu ada federal funds. Ini juga sama ada withdrawal risk-nya. Federal funds ini berfungsi sebagai instrumen pendanaan antar bank jangka pendek yang bersifat purchase funds sehingga tidak dikategorikan sebagai simpanan nasabah. Karena statusnya bukan deposito, instrumen ini juga memberikan keuntungan bagi bank karena tidak dikenakan cadangan wajib maupun premi asuransi deposito FDIC. Namun mengingat lebih dari 90% transaksinya memiliki jangka waktu hanya 1 hari dan berupa pinjaman tanpa jaminan atau uncollateralized loans. Bank meminjam menghadapi resiko utama berupa non-rollover risk atau dana yang tidak diperpanjang saat jatuh tempo, terutama di masa krisis seperti yang terjadi pada krisis keuangan global di tahun 2008 sampai 2009. Dan untuk memitigasi resiko kredit, bank pemberi pinjaman biasanya menetapkan batas plafon maksimum dan secara statistiknya itu penggunaan federal funds dan repurchase agreements mencapai 2,1% di Bank of America dan 0,5% di Bank of Carbondale. Dan adapun cost atau biayanya itu beban utamanya bagi bank peminjam itu federal funds rate yang ditentukan oleh mekanisme pasar antar bank. Dan suku bunga ini sangat dinamis dan dapat berubah setiap harinya, bahkan dalam hitungan jam, tergantung pada kondisi likuiditas di pasar. Dan meskipun volatilitas suku bunga sempat menjadi tantangan yang besar, tingkat fluktuasi cenderung penurun dan menjadi lebih stabil sejak diterapkannya sistem Ledge Reserve Accounting pada tahun 1998 yang memberikan kepastian lebih bagi perbankan dalam mengelola kebutuhan cadangan mereka. Next. Lalu di sini ada repurchase agreements atau RPS. Adapun withdrawal risk-nya itu, repurchase agreements ini berfungsi sebagai instrumen pendanaan jangka pendek yang serupa dengan federal funds. Namun dengan perbedaan utama pada penggunaan jaminan atau kolateral, dan transaksi ini juga bank peminjam menyerahkan surat berharga seperti Treasury bills, T-notes, T-bonds, atau mortgage-backed securities untuk mendapatkan dana tunai yang kemudian nantinya akan dikembalikan beserta bunga atau rupiah rate di keesokan harinya. Dan meskipun prosesnya itu lebih rumit dibandingkan federal funds karena memerlukan negosiasi dan pengecekan kualitas jaminan. Repo memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi bank untuk menutupi penarikan deposito mendadak karena transaksinya dapat diperpanjang setiap hari.
Lalu ada cost ataupun biaya. Dari sisi biaya ini, penggunaan jaminan dalam transaksi repo memberikan keuntungan bagi bank peminjam berupa tingkat bunga atau rupiah rate, yaitu biasanya lebih rendah dibandingkan Federal Funds Rate. Selain lebih murah, suku bunga repo juga cenderung menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan Federal Funds Rate. Karakteristik ini muncul karena transaksi repo dianggap kurang fleksibel untuk dilakukan secara instan dibandingkan federal funds yang dapat dieksekusi kapan saja selama layanan Fedwide beroperasi, dan sehingga fluktuasi harganya tidak seaktif instrumen tanpa jaminan. Next. Lalu ada added borrowing atau pinjaman lainnya. Di dalam mengelola struktur pendanaannya, bank tidak hanya mengandalkan simpanan tradisional, tetapi juga memanfaatkan added borrowings untuk meningkatkan fleksibilitas likuiditas. Lalu sumber pendanaan ini juga memungkinkan bank untuk mendapatkan modal tambahan di luar mekanisme federal funds dan repo, yang proporsinya bervariasi, itu tergantung pada strategi masing-masing bank. Sebagai contoh, pinjaman lainnya itu mencakup 4,9% dari total pendanaan di Bank of America. Sementara di Bank of Carbondale, instrumen ini juga tidak digunakan sama sekali. Itu sekitar 0,0%. Lalu salah satu instrumen spesifik dalam kategori pendanaan ini adalah Bankers Acceptance atau BA. Bank ini juga memiliki kemampuan untuk mengubah letter of credit menjadi BA, yang fungsinya itu sebagai janji pembayaran di masa depan yang telah dijamin oleh bank. Dan keunggulan utama dari instrumen ini adalah sifatnya yang dapat diperjualbelikan atau marketable. Bank dapat juga menjual BA tersebut di pasar uang kepada investor untuk mendapatkan dana tunai secara instan. Lalu proses penjualan BA ini menjadi sumber pendanaan tambahan yang sangat efektif dalam memperkuat fleksibilitas likuiditas bank, terutama itu dalam mendukung transaksi perdagangan internasional. Next. Lalu ada commercial paper. Pengertiannya itu dalam memperluas fleksibilitas likuiditasnya, lembaga keuangan ini sering memanfaatkan commercial paper, yaitu surat utang jangka pendek tanpa jaminan yang diterbitkan untuk memperoleh dana cepat dengan jatuh temponya itu kurang dari 270 hari. Dan bagi perusahaan atau holding company dengan peringkat kredit yang baik, instrumen ini menawarkan keuntungan biaya yang lebih murah dibandingkan pinjaman bank tradisional. Dan karena tidak terbebani oleh biaya regulasi maupun persyaratan cadangan wajib, seiring dengan pesatnya perkembangan money market mutual funds, pasar komersial paper kini telah tumbuh menjadi pasar yang sangat besar dan liquid. Lalu ada risiko dan fungsi. Jadi terdapat beberapa batasan regulasi di mana anak perusahaan bank seperti Citibank itu tidak diperbolehkan menerbitkan commercial paper secara langsung. Namun, hal ini dapat diatasi melalui perusahaan induknya atau holding company, seperti Citigroup, yang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya. Lalu, dana yang berhasil dihimpun oleh holding company di pasar modal kemudian dapat disalurkan kembali ke bank anak perusahaan sebagai sumber pendanaan tambahan. Mekanisme ini memberikan keunggulan yang strategis bagi grup perbankan yang besar dalam mengelola kebutuhan modal jangka pendek mereka secara efisien. Next. Lalu di sini ada medium term notes. Jadi dalam upaya memperkuat struktur permodalan, beberapa bank itu menerbitkan medium term notes sebagai instrumen untuk memperoleh sumber dana yang lebih stabil dibandingkan pendanaan jangka pendek dan dengan jangka waktu jatuh tempo yang biasanya berkisar antara 5 hingga 7 tahun. Dan instrumen ini juga menawarkan resiko penarikan dana yang sangat rendah bagi bank. Selain itu juga medium term notes memberikan efisiensi biaya karena tidak dikenakan persyaratan cadangan wajib maupun premi asuransi deposito, sehingga menjadi pilihan yang strategis bagi bank untuk diversifikasi liabilitas jangka panjang. Lalu ada discount window loans. Di sisi lain, bank juga akan memiliki akses ke discount window loans sebagai jaringan pengaman likuiditas terakhir.
Dan jika sebuah bank mengalami masalah likuiditas sementara, mereka dapat meminjam dana langsung dari bank sentral melalui fasilitas diskon window dengan tingkat bunga tertentu yang disebut discount rate. Fasilitas ini berfungsi krusial dalam membantu bank memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang mendesak, sekaligus menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan di saat pasar pendanaan swasta sedang mengalami tekanan. Next. Lalu di sini ada liquidity and liability structure for US Depository Institution. Jadi di sini ada struktur keuangan bank komersial di Amerika Serikat telah bertransformasi secara signifikan sejak tahun 1960. Dan jika kita melihat pada sisi aset, terjadi penurunan porsi aset liquid tradisional. Pada tahun 1960, kas memegang porsi 20%, namun di tahun 2015 turun menjadi 13,06%. Demikian pula dengan government and agency securities yang turun dari 24% menjadi 13,56%. Dan sebaliknya, porsi loans atau pinjaman itu meningkat dari 46% di tahun 1960 menjadi 51,65% pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena pinjaman saat ini lebih mudah disekuritasi atau dijual kembali, sehingga meskipun berupa pinjaman, sifatnya menjadi lebih liquid dibandingkan masa lalu. Dan beralih ke sisi liabilitas, itu terjadi pergeseran strategi pendanaan yang sangat kontras untuk mengurangi resiko penarikan dana mendadak atau withdrawal risk. Dan pada tahun 1960, bank itu sangat bergantung pada transaction accounts atau giro sebesar 61%. Namun angka ini anjlok drastis menjadi hanya 11,74% pada tahun 2015. Sebagai gantinya, bank memperbesar porsi retail CDS and savings deposit dari 29% menjadi 48,92%, serta memulai memanfaatkan wholesale CDS di tahun 1960 masih 0%, kini menjadi 15,04%. Selain itu, borrowings and other liabilities naik dari 2% menjadi 13,09%, dan bank capital menguat tipis dari 8% ke 11,21%. Jadi aset likuid tradisional seperti kas dan surat berharga pemerintah menurun karena pinjaman bank kini lebih mudah dijual atau disekuritasi sehingga menjadi lebih liquid. Dari sisi liabilitas, bank semakin beralih dari sumber dana dengan resiko penarikan tinggi seperti giro dan tabungan retail ke sumber dana yang lebih dapat dikendalikan, seperti wholesale CDS dan borrowed funds. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya persaingan antar lembaga keuangan serta strategi bank untuk mengurangi withdrawal risk, dan penggunaan borrowed funds yang terlalu besar juga beresiko karena jika kepercayaan pasar menurun, pinjaman dapat tidak diperpanjang. Oleh karena itu, bank perlu memiliki struktur liabilitas yang seimbang dan terdiverifikasi agar dapat menjaga keseimbangan antara resiko penarikan dana dan biaya pendanaan. Kesimpulannya itu, perbankan modern kini lebih mengandalkan sumber dana yang dapat dikendalikan dan dana pinjaman guna menghadapi persaingan yang ketat. Namun, penggunaan dana pinjaman yang terlalu besar tetap memiliki resiko. Jika kepercayaan pasar menurun, maka pinjaman tersebut juga sulit diperpanjang. Oleh karena itu, keseimbangan antara struktur liabilitas yang terdiverifikasi dan biaya pendanaan menjadi kunci stabilitas bank saat ini. Next. Selanjutnya ada question and problem yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Salwa. Kami mengambil dari soal pertama, yaitu question and problem nomor 3. Di sini ada soalnya, perhatikan aset dalam jutaan dari dua bank A dan B. Kedua bank tersebut didanai oleh deposito sebesar 120 juta dolar dan ekuitas sebesar 20 juta dolar. Bank mana yang memiliki posisi likuiditas yang lebih kuat? Bank mana yang memiliki keuntungan lebih kuat jika dipaparkan sebagai berikut?
Bank A asetnya yang pertama kas $10, Treasury Securities $40, Commercial Loans $90 dengan total aset sehingga $140 dan Bank B asetnya kasnya $20, consumer loans-nya $30, commercial loans-nya $90 sehingga total asetnya adalah $140. Keduanya sama-sama $140. Kemudian mari kita lihat jawabannya mengenai mana posisi likuiditas yang lebih tinggi. Boleh di next? Oke. Di sini posisi likuiditas yang lebih kuat dihitung dari bank A dulu, cash $10 juta, terus Treasury Securities $40 juta. Di sini diambil hanya kas dan surat berharganya saja, jadi commercial loans-nya itu nggak dihitung, sehingga total aset liquidity Bank A itu adalah 10 tambah 40 sama dengan $50 juta. Terus kemudian rasio aset liquid terhadap total aset 50 bagi 140 dolar. 140 ini dapat dari yang sebelumnya yang total aset itu dikali 100% sama dengan $35,71. Kemudian dari Bank B di situ dipaparkan ada cash sebesar $20 juta, tapi di Bank B ini tidak ada surat perharganya sehingga dia $0. Kemudian total aset liquid Bank B itu adalah $20 juta yang tadi cash tadi dibagi dengan $140 yang didapat dari total aset Bank B sebelumnya dikali 100% sama dengan $14,29. Nah, dengan demikian, Bank A itu memiliki posisi likuiditas yang lebih kuat karena memiliki lebih banyak aset yang mudah dicairkan menjadi kas, sebanyak 35,71% dari total aset, daripada Bank B yang hanya memiliki aset likuiditas sebesar 14,29% dari total aset. Boleh di next. Kemudian ini selanjutnya yang bank mana yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Bank A komersial loans-nya itu ada 90 juta. Kemudian Bank B mempunyai komersial loans sebanyak 30 juta dan consumer loan sebanyak $30 juta. Kemudian ada commercial loans-nya sebesar 90 juta dolar sehingga total loans Bank B itu adalah 120 juta. Nah, sebelumnya juga sudah dipaparkan kalau misalnya dengan likuiditas yang lebih banyak itu biasanya memiliki keuntungan yang lebih rendah karena kan high risk seperti itu. Jadi di sini Bank B kemungkinan memiliki profit lebih tinggi karena Bank B menempatkan lebih banyak aset pada pinjaman dibanding aset liquid, di mana Bank B itu kan ada loans-nya yaitu 120 juta dolar. Maka Bank B kemungkinan memperoleh pendapatan bunga dan profitabilitas yang lebih tinggi. Boleh di next. Kemudian soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunita Saranababan. Selanjutnya, soal yang kedua itu ada di nomor 8. Soalnya itu saldo rata-rata harian rekening transaksi bersih bank lokal selama periode perhitungan cadangan yang terbaru adalah $325 juta. Dan jumlah rata-rata harian cadangan di Fed selama periode pemeliharaan cadangan adalah $22,6 juta dan rata-rata kas dan kasnya hariannya itu sesuai dengan periode perhitungan adalah $4,3 juta. Pertanyaan yang pertama, berapa saldo cadangan rata-rata harian yang wajib dipegang oleh bank selama periode pemeliharaan? Yang kedua, apakah bank tersebut mematuhi persyaratan cadangan? Yang ketiga, berapa jumlah cadangan yang dapat dibawa ke periode pemeliharaan berikutnya, baik sebagai kelebihan ataupun kekurangan? Dan yang keempat, jika bank lokal memiliki biaya peluang sebesar 6% dan deposito di Fed membayar 0,5%, apa pengaruhnya terhadap laporan laba rugi dari periode cadangan ini? Boleh next.
Di sini untuk bagian yang A itu 14,5 dolar M, di 0% itu tetap 0%, lalu 103,6 M dikurang 14,5 M di 3% itu sebesar 2,673 juta dolar, lalu 325 M dikurang 103,6 M dolar itu di 10%, hasilnya 22,140 juta dolar. Dan gross reserve requirements-nya itu 24,813 juta. Lalu ada daily average forecast itu 4,3 juta dolar dikurang dengan gross reserve requirement-nya menjadi net reserve requirements yaitu 20,513 juta dolar. Dan yang di bagian B-nya ada average daily reserve health. Balance with Fed-nya itu 22,6 juta dolar. Forecast-nya 4,3 juta dolar. Jika dijumlahkan menjadi average daily reserve health, itu menghasilkan 26,9 juta dolar. Dan dikurangi oleh gross reserve requirement menjadi kelebihan cadangan di 2,087 juta dolar. Bank ini memenuhi persyaratan cadangan. Dan yang C itu maksimum reserve to be maintained 0,04 dikali 24,813 juta dolar itu sama dengan 0,99252 juta dolar. Dan minimum reserves to be maintained-nya itu di minus 0,04 dikali 24,813 juta dolar sama dengan minus 0,9925 juta dolar. Yang bagian D, dampak laba rugi selama 14 hari itu 2000,08 juta dolar dikali 6% dikurang 0,5% dikali 14 per 365 itu sama dengan 4,4 ribu dolar. Jadi laba periode ini turun sekitar 4,4 ribu akibat opportunity cost dari kelebihan cadangan. Dan secara ekonomi, bank tetap menerima bunga kecil dari saldo di Fed, tetapi jika dibandingkan alternatif return 6%, itu ada kehilangan pendapatan sekitar segitu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sasti. Di sini ada di sini ada soal 3 yaitu question and problems di nomor 10. Soalnya yaitu Citibank memperkirakan bahwa rata-rata saldo harian rekening transaksi bersih selama periode perhitungan cadangan 14 hari terakhir adalah sebesar 225 juta dolar Amerika Serikat. Rata-rata saldo harian pada Federal Reserve atau The Fed selama periode pemeliharaan 14 hari adalah sebesar 7 juta dolar Amerika Serikat. Dan rata-rata saldo harian uang kas di brankas atau default cash itu selama periode perhitungan cadangan 2 minggu adalah sebesar 7,5 juta dolar Amerika Serikat. Di sini soalnya yaitu A. Berdasarkan peraturan yang berlaku pada tahun 2015, berapakah jumlah rata-rata cadangan harian yang wajib dimiliki selama periode pemeliharaan cadangan untuk saldo rekening transaksi bersih tersebut? Yang B, itu berapakah rata-rata saldo harian cadangan yang dimiliki bank selama periode pemeliharaan, serta seberapa besar cadangan yang dimiliki lebih tinggi atau lebih rendah dibanding cadangan yang diwajibkan. Yang C itu, jika bank mentransfer deposito sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat ke salah satu fasilitas offshore setiap hari Jumat selama periode perhitungan 2 minggu, berapakah revisi kebutuhan rata-rata cadangan hariannya? Sini, next. Jawabannya yaitu untuk bagian A, itu eh, 14,5 juta dolar di 0% yaitu 0 dolar. Terus di sini 103,6 juta dolar dikurang 14,5 juta dolar di 3% yaitu 2,673 juta dolar. Terus di sini 225 juta dolar dikurang 103,6 juta dolar di 10% yaitu 12,14 juta dolar. Yaitu jika dijumlahkan
reserve recruitment-nya yaitu sebesar 14,813 juta dolar. Terus lalu untuk jawaban B yaitu average daily result held yang mana balance with Fed-nya yaitu 7 juta dolar ditambah dengan float cash-nya sebesar 7,5 juta dolar yaitu eh, jika dijumlah maka average daily reserve held-nya sebesar 14,5 juta dolar. Lah, maka selisihnya antara average daily reserve held yang sebesar 14,5 juta dolar dengan reserve recruitment yang sebesar 14,813 juta dolar yaitu sama dengan 0,0313 juta dolar. Maka bank mengalami kekurangan cadangan sebesar 0,0313 juta dolar. Maka untuk jawaban C yaitu 20 juta itu dipindahkan setiap Jumat. Maka 2 dibanding 14 dikali 20 juta dolar sama dengan 2,857 juta dolar. Maka untuk average net transaction-nya yaitu 225 juta dolar dikurang 2,587 juta dolar yaitu sama dengan 222,143 juta dolar. Maka reserve recruitment yang barunya yaitu 14,5 juta dolar di 0% yaitu tetap 0%, 0 dolar. Terus lalu 103,6 juta dolar dikurang 14,5 juta dolar di 3% yaitu 2,673 juta dolar. Lalu lalu 222,143 juta dolar dikurang 103,6 juta dolar di 10% yaitu 11,854 juta dolar. Maka reserve recruitment-nya yaitu 14,527 juta dolar. Nah, maka sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sparta dan teman-teman sekalian.